Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat hari Minggu untuk teman-teman seantero Facebook. Sudah 2 minggu kita nggak jumpa. Ini saya bareng-bareng dengan teman-teman dari Digdaya Selaras. Ada Sarilani Sunjaya dan ada Ade Yuliani. Malam-malam semoga santai bersama keluarga ataupun sedang sendiri dan bisa bareng sama kita di sini untuk berbagi cerita, ya. Sebenarnya kalau ini yang jadi tuan rumah nih berdua sih sebenarnya ya, Sarde ya. Iya benar-benar. Tuan rumah berdua. Tapi karena saya udah rutin juga membawakan sesi Growing First Talk saya, harusnya ini sesi episode ke-8. Dan selama ini 1,5 minggu saya off, sebetulnya bukannya lupa ya, cuman memang lagi menyiapkan sesuatu yang spesial buat teman-teman semua. Dan kolaborasi selama 7 minggu ke depan bersama Digdaya Selaras. Di sini ada Sarilani Sunjaya dan Ade Yuliani. Hai Ju, hai teman-teman. Hai Mbak Ju, hai semuanya. Kamu di manakah berada ini background-nya? Background-nya kayak gue doang nih yang beda sendiri nih. Emang kalau host tuh harus gitu Mbak, harus gitu ya? harus beda. Harus beda ya. Oke, cerita sedikit. Ini kan Sarde, gue belakangan tuh banyak waktu yang gue bisa atur sendiri, gue bisa manage sendiri karena semua dilakukan di rumah ya. Nah, seperti kalian tahu, gue ini orangnya sangat analog konvensional dan old fashion. Jadi sebenarnya sekarang dalam masa-masa gue lagi adaptasi gimana gue bisa makin terbiasa dengan sesi-sesi virtual. Which is to be honest, sampai sekarang sih kadang masih rada gitu kalau udah kebanyakan. Nah, gue nemuin cara yang baru untuk gue lebih balance, yaitu gue bisa sehari itu bisa berapa kali keluar rumah. Ya entah naik sepeda, ya entah ke pasar, pokoknya enggak jalan kaki gitu. Gue sengaja cari sinar matahari, gue sengaja cari angin, gue sengaja cari langit gitu ya. Dan itu benar-benar bisa jadi kayak apa ya, balance di tengah-tengah kesibukan sesi-sesi yang ada sekarang ini. Memang mau nggak mau banyak ya karena kita lagi adaptasi kan. Terus gue berpikir, iya ya, gue tuh sebenarnya selama ini agak abai nih untuk relasi yang satu ini. Gue sering banget bicara mengenai relasi dengan keluarga, dengan anak buah ya, dengan diri sendiri. Tapi gue lupa kalau alam itu sebenarnya hidup dan bahkan sumber kehidupan. Dan sudah terbukti sebetulnya selama ini memiliki efek yang positif buat hidup gue ya di masa adaptasi ini. Nah, lagi begini nih, lagi ada keresahan, biasa deh ya. Terus suka ada jawaban nih. Tiba-tiba Sari telepon saya nih teman-teman. Ju, gue mau collab lagi sama lu. Secara intuitif saya bilang gini, nah ini juga yang gue tunggu-tunggu. Ingat nggak lu, Sar? Mungkin lu bingung kali ya kenapa gue langsung ngomong, nah ini dia yang gue tunggu-tunggu gitu ya. Padahal lu belum ngomong apa-apa. Nah, jadi disinilah saya dengan Digdaya Selaras selama 6 minggu ke depan kita menghadirkan teman-teman atau tidak hanya teman, mereka para sahabat alam yang mendedikasikan hidup mereka, cinta kasih mereka, voice mereka, ya, untuk kita komit untuk setia bersahabat dengan alam, memelihara alam. Oke, kenapa Digdaya nih? Karena ini teman-temannya Digdaya semua nih ya. Saya serahin deh ke Sari sama Ade untuk cerita dulu mengenai Digdaya Selaras ya. Silakan. Ayo Mbak Sarah, kita ngopi Pak. Oke, cerita Digdaya dulu ya. Yes. Jadi Digdaya ini consulting agency. Kita fokusnya di coaching, fasilitasi, training untuk isu-isu pembangunan. Umurnya masih bayi, belum Mbak Tita, belum pula toddler, benar-benar masih bayi gitu ya.
Kita baru mulai kurang lebih setahun, tapi alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang percaya sama kita gitu untuk dimintai bantuan, ya. Mungkin sekilas itu dulu Dikdayanya. Nanti kita cerita lebih banyak. Mbak Sari mau nambahin nggak? Ini sorry, sebenarnya kan Dikdayanya baru setahunan, tapi orang-orangnya sendiri udah 15 tahun lebih ya di bidang salah satunya konservasi kan kalau nggak salah gitu ya. Iya, benar. Kalau gue boleh nambahin sebenarnya dari nama lah ya, Dikdaya itu kan artinya berdaya, empowered. Terus cita itu artinya berkesadaran, awareness. Jadi kalau gue seneng banget tadi lo buka dengan self awareness lo di pandemi ini gitu ya, Ju, bahwa lo benar-benar lo transisi dari analog kemudian masuk ke dunia digital yang sekarang, lalu kemudian lo menyadari di mana strength lo, di mana area yang lo perlu improve gitu kan. Itu yang kalau di Dikdaya tuh dari kata cita tuh, awareness. Lalu selarasnya itu sebenarnya sebagai manusia tadilah ya, kita banyak peran, banyak tuntutan, seringkali kita lupa abai sama diri kita sendiri, sama selarasnya kita sendiri lah, pikiran, jiwa, perbuatan. Dan tadi bagaimana kemudian kita juga mengingatkan untuk selaras antara kita manusia dengan alam gitu, karena kita sebenarnya paling pernah. Dan kalau tadi lo bilang baru 1 tahun tapi pengalaman 15 tahun gitu ya. Jadi memang ide awalnya sih karena ini kan digagas oleh pihak ya. Gue, ada namanya Dimas, pengajar, sama ada consulting agency Gaya Eko Buana yang fokusnya di konservasi dan climate change. Jadi memang secara mayoritas tumbuh dan besarnya profesinya di konservasi, di lingkungan hidup gitu. Yang kita sadari sebelum bikin Dikdaya adalah pekerjaan kami banyak tugasnya empowering, cuman kita-kitanya yang kerja di dunia pembangunan, di sektor pembangunan, termasuk salah satunya di konservasi dan lingkungan hidup, kalau mau empower diri sendiri tuh bingung, training kemana, yang paling habis tuh pendekatan pengembangan kapasitas tuh apa sih gitu. Jadi lebih banyak kemudian kalau beruntung ya akhirnya nemu mentor, kalau nggak beruntung ya udah ngumpul-ngumpul nanya-nanya, ya udah belajarnya dari diskusi-diskusi gitu. Iya. In short itulah. Ya. Dan bukan cuman bingung kemana nyarinya sih, kalau teman-teman yang ya pengalaman diri sendiri gitu ya, kerja di isu konservasi, bukan hanya bingung mencarinya, tapi kadang-kadang sumber dayanya juga tidak disediakan oleh organisasi gitu, karena mungkin ini yang agak berbeda gitu. Mungkin buat teman-teman yang kerja di korporasi, pengembangan sumber daya tuh jadi kayak kebutuhan. Sementara untuk kita yang bekerja di dunia pembangunan, memberdayakan orang di luar kita jauh lebih penting daripada kitanya gitu. Itu yang mungkin kadang-kadang itu kegelisahan kita juga gitu ya. Selain kemana mencari untuk mengembangkan diri, sumber daya tuh tidak selalu tersedia gitu di organisasi atau di tempat kerja masing-masing. Oke. Nah, yang dimaksud skop pembangunan tuh apa aja ya, Sarde? Karena kita besarnya di konservasi dan lingkungan hidup, banyak orang jadinya memang mengasosiasikannya gue, adek gitu di konservasi dan lingkungan hidup. Sebenarnya interest kita lebih luas dari itu gitu. Jadi kayak kemudian bicara kesetaraan gender, bicara pendidikan, bicara kesehatan, public health. Kalau bicara kayak zaman sekarang lah, Zoom fatigue, kemudian dengan bukan potensi ya, udah mulai terjadi post traumatic stress karena global pandemi gitu ya. Ini kan areanya sebetulnya public health gitu ya. Ini yang kemudian kita juga jadinya jadi interest gitu. Lebih secara company interest kita lebih luas dari konservasi, cuman memang kemelekatan kita sama cinta pertama gitu ya, cinta pertama ya susah dilupa ya. Oke, menarik nih. Misalnya gue gini nih, misalnya dari klien nih, isu kesetaraan gender lah, ada isu ya. Nah, itu bentuk servisnya Dikdaya Selaras gimana? Misalnya contohnya konkretnya.
Nah, ini Mbak Sari nih yang kita pernah bantu satu corporate ya. Klien. Isunya soal itu. Nah, Mbak Sari mungkin bisa cerita. Iya, menarik sih karena jadi tadi Ade udah bilang kita servisnya coaching dan fasilitasi dan mentoring gitu ya. Yang menarik waktu kesetaraan gender itu dan akhirnya gue dan Ade, kalau di korporasi tuh bentuknya tuh wujudnya tuh seperti ini ya kalau bicara soal gender, bicara soal leadership. Jadi isunya adalah leader-leader yang perempuan itu ingin di-improve, ingin kemudian ditingkatkan keterampilan, keberanian untuk masuk ke heated discussion ketika berhubungan dengan company, dengan goals-nya company gitu. Karena karena yang diamati adalah either kemudian jadi nggak mau terlibat ke heated discussion, padahal itu sesuatu yang diharapkan terjadi gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memanage, bagaimana mensupport teman-teman leader perempuan ini bisa semakin efektif dan kuat dalam memanage multiple roles-nya mereka. Karena kebanyakan ibu-ibu muda, terus ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Jadi isu-isunya di situ sih sebenarnya gitu ya. Ya kan banyak isu sekarang soal double burden gitu ya, perempuan bekerja, perempuan punya anak yang harus juga di taking care gitu, harus perempuan tuh kan sebenarnya penjaga keluarganya gitu, tapi kan di luar dia juga ingin pursue mimpinya gitu. Nah sebenarnya kita lewat coaching sebenarnya bisa membantu menguatkan ke arah sana. Jadi walaupun punya peran double, peran ganda gitu di luar rumah dan di rumah, sebenarnya peluang perempuan untuk maju kemudian juga berkompetisi dengan laki-laki untuk menjadi leader, nah itu sebenarnya mungkin saja terjadi. Menarik banget ya. Dan tadi ya kalau Ade cerita itu aku jadi ingat satu testimoni di akhir program gitu. Jadi ada satu peserta tuh bilang sama aku, Mbak, aku sekarang kalau pompa ASI kalau di kantor, sekarang aku bisa bawa pulang itu botol ASI lebih banyak dari biasanya, jadi bisa bawa sampai 3-5 botol yang sebelum dia ikut program ini, itu untuk setengah aja dia nggak bisa. Karena ketika sedang menyiapkan untuk ASI di kantor gitu, pikirannya tuh dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang lain ya. Dia nggak kayak mindful bahwa ini I'm doing something for my kids gitu ya, yang saya lakukan di kantor gitu. Jadi ketika saya memerah ASI, inilah yang saya lakukan di kantor gitu ya. Yang sebelumnya adalah ya udah dia ya mengumpulkan ASI, tapi pikirannya ada di mana-mana gitu. Itu Ibu yang nyeritain. Menarik banget ya. Soalnya sekarang kan juga ya, gue banyak dengar cerita bahwa istri-istri kan sekarang bangkit nih, ya. Di mana para suami kehilangan mata pencarian. Ya, perempuan jadi ini ya Mbak, jadi breadwinner. Jadi breadwinner dan sebetulnya mereka selama ini secara tidak sadar memupuk sebuah keahlian tertentu, kan lewat memasak atau lewat merangkai bunga atau apapun sekarang bisa jadi uang gitu. Jadi penting banget sih apa yang dilakukan sama Dikdaya ini ya, masa sekarang ini. Insya Allah. Amin. Gue juga senang sama isu-isu kayak gitu. Nah, ini balik ke konservasi nih ya, Ade, Sari ya. Kalian nih kan udah 15 tahun, bahkan Sari udah mau 20 tahun di bidang konservasi. Aduh, Ju, kalau diingetin gue berasa tua. Gue terbuka. Lebih tua usia pertemanan kita, Sar, udah 25 tahun, Bo. Baju makin memberikan petunjuk-petunjuk yang terlalu jelas. Terlalu jelas ya, gitu. Oke. Sebenarnya bisa mulai dari Ade dulu ya. Konservasi itu gimana sih pengaruhnya buat hidup lu, Dek? Lu jadi gimana nih? Before dan setelah mendalami, setelah terjun, setelah terus mengumuli bidang konservasi buat hidup lu sendiri. Jadi lebih apa ya? Jadi lebih appreciate dengan apa yang kehidupan gua, lebih appreciate sama lingkungan sekitar. Terus lebih apa ya juga mungkin jadi kayak lebih sensitif gitu. Saya ini tidak gampang menangis, tapi kalau ngelihat
ada binatang yang disakiti tuh jauh lebih perih kayaknya daripada sakit hati dengan manusia. Iya. Itu sih lebih sensitif, lebih peka sama lingkungan sekitar, lebih menghargai juga apa yang kita punya saat ini gitu. Itu sih yang sedikit, yang berbeda lah, bukan sedikit ya, banyak juga beda. Semua orang kan. Iya sih. Kayak gue kan sebetulnya setiap hari itu kan pasti kita bersisian dengan alam ya, meskipun itu cuma di depan rumah kita. Cuman kayak gue sendiri gini, yang memang lagi mau belajar dari kalian tuh ngerasa, kok gue nggak nganggep mereka tuh hidup gitu ya. Iya kan? Gue pernah ada satu fase aneh nih, Mbak Ju. Beda banget. Gimana? Ada satu fase aneh, gue merasa, aduh nginjak rumput tuh, rumput sakit nggak ya gitu. Gitu ya. Bener. Tapi fase itu sudah maksudnya kayak yang sudahlah, itu mungkin sudah kodratnya dia menjadi rumput untuk jadi tempat orang jalan gitu. Callingnya dia untuk tempat udah panggilannya, sudah kodratnya si rumput lah gitu. Tapi ada satu masa yang gue ngelewatin rumput tuh kayak rumput sakit nggak nih ya kalau gue injak gitu. Iya. Menarik. Oke, Sar, gimana Sar kalau buat hidup lu sendiri? Kalau gue tuh ini ya antara love and hate sebenarnya mulainya gitu ya. Oh gitu? Karena kan gue lahir dari bokap almarhum tuh kan hardcore conservationist gitu ya. Dari kecil itu benar-benar kayak itu dogma gitu ya di rumah itu ya. Jadi kayak misalnya pohon jambu lagi berbunga, coba kamu tiap hari amati perubahannya gitu ya. Itu gua kelas 2 SD gitu ya. Terus lo ucapkan kata-kata baik nggak? Oh enggak dong. Enggak. Belum sampai ke sana ya. Amati perubahannya. Ya, jadi kemudian ketika gue masuk usia remaja yang rebellious, maka gue kemudian bilang gue nggak mau masuk ke dunia bokap gitu. Nah, cuman kan memang karena bokap nyokap ya, jadi misalnya kayak ibuku tuh dari dulu semua sampah dipisah, kemudian air pembuangan dari dalam rumah itu sistem rumah. Jadi bahkan yang rumah-rumah, aku kan tinggal sekarang rumah orang tua ya, sistem air di rumah kita ini sistem tertutup, nggak ada yang keluar rumah, semuanya balik lagi ke bumi dan itu kayak pisahkan gitu, air bersih, air kotor gitu ya. Dulu bahkan waktu aku masih tinggal di Makassar tuh, bapak tuh kayak ada sistem air yang kemudian dibersihkan, lalu air itu muncul kembali gitu ya. Pokoknya, kayak di filter, udah bikin filter gitu ya. Dan itu aktor lah ya. Lalu ketika masuk rebellious kemudian saya tidak mau masuk bidang ini, maka saya ambillah bidang yang berbeda, sekolah perbankan, sekolah psikologi, somehow ya. Kalau kata ketemu lagi. Dan kemudian yang gue temukan dari perjalanan, jadi titik pertama karir gue itu kan kerja di ada yang namanya volunteer di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Di situ aku nemuin bahwa pelajaran psikologi, pelajaran tentang manusia, kalau kita mau menyebarluaskan pengetahuan tentang alam itu apply banget. Karena bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana merancang modul yang sesuai sama tugas perkembangan anak SD gitu ya. Itu psikologi banget gitu ya. Bagaimana membuat orang mau datang berkunjung ke sebuah tempat wisata alam yang tempat wisata alamnya strict, ada aturan-aturannya karena ada tujuan penyelamatan alamnya gitu ya. Itu yang aku temukan. Terus yang jadi lo menemukan irisan untuk ilmu yang lo pelajari itu. Betul. Dan terutama sih sebenarnya kalau adik kan tadi lebih ke rumputnya, lebih ke binatangnya gitu ya. Kalau gue yang gue temuin gini, jadi ada masa-masa kan memang aku tinggal langsung di community ya, living in sama-sama community gitu. Yang aku temukan adalah kita yang tinggal di kota, kalau mau makan tinggal ke warung, tinggal beli ke pasar atau ke tukang sayur gitu ya. Teman-teman kita yang tinggal dan hidupnya sangat tergantung pada sumber daya alam, dia perlu memastikan bagaimana sumber daya alamnya tetap ada supaya tetap bisa makan gitu. Gimana caranya? Karena kan aku waktu itu pernah lama tinggal di namanya Kepulauan Togean gitu ya, di kampung Suku Bajau. Mereka mau nyari air bersih itu
itu berdayung dulu 8 jam ke desa terdekat untuk dapat air bersih, hanya untuk dapat air bersih. Lalu untuk makan harus nyari ikan dulu ke laut gitu, baru punya makanan. Langsung ke sumbernya. Iya, ayam kalaupun pelihara ayam di pulau yang atol itu, ya ayamnya mesti disembeli dulu gitu, bukan sesuatu yang kita ada yang instan ya, terus digoreng gitu ya. Iya. Jadi itu yang kalau buat gue datang dari sisi gue senang observasi manusia, dan gue menyadari bahwa betapa hidup gue tuh penuh, ketika gue live in ya, betapa hidup gue itu penuh dengan privilege, betapa alam itu menyediakan banyak hal yang kalau nggak ada, mau jauh-jauh deh, udara bersih. Kalau nggak ada, how can we live gitu? Itu personal banget ininya. Ya, itu tadi balik ke ini gue juga sih Mbak, kenapa jadi merasa lebih kayak appreciate gitu dengan apa yang gue punya gitu. Karena itu orang yang nggak tinggal di kota tuh effortnya luar biasa gitu untuk memastikan kehidupannya kan harus tetap jalan gitu ya, tetap balance, tetap jalan. Nah itu kan tergantung dari sumber daya yang tersedia gitu, nggak kayak kita lah. Mau makan, kalau sekarang tinggal buka aplikasi pesen gitu ya. Itu kemewahan itu kan nggak ada ya di kampung, di daerah-daerah yang terpencil gitu, yang hidup di dekat hutan, hidup di dekat orang-orang yang hidup di dekat laut gitu. Itu kan kemewahan yang nggak ada. Gitu. Kalau itu mau dibilang kemewahan ya, tapi sebetulnya kita juga bisa bilang kemewahan itu adalah dekat dengan sumber ya. Betul. Mengalami semua itu langsung kan, experience-nya tentunya lebih real. Benar. Aku ingat ada satu kampung di Ketapang di Kalbar tuh namanya Manjau. Dulu setiap mau makan siang kita selalu jalan tuh nyusurin. Jadi ada sungai kecil gitu di kampung itu yang airnya jernih banget. Nah, itu kerjaannya ngambilin kayak keong-keong kecil itu buat makan siang gitu. Jadi in a way itu juga kemewahan sih gitu. Wah, pengen makan ini nih hari ini. Pergilah kita ke sungai mengutin keong-keong itu, terus pulang-pulang dimasak. Masih segar, nggak ada pestisida gitu ya. Nggak khawatir keracunan tutut kayak kasus-kasus. Kayak di Bogor banyak gitu ya orang kasus keracunan keong gara-gara keongnya mungkin kena pestisida gitu kan. Betul. In a way itu kemewahan juga gitu. Kita bisa makan yang segar, yang belum terkontaminasi apapun lah. Iya. Dan gue percaya Sari sama Ade kan sebetulnya juga belajar nih dari pribadi-pribadi yang dipertemukan dengan Dikdaya ya. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi dengerin kita di sini, Sari sama Ade udah punya 6 teman sahabat alam ya, 6 sahabat alam yang nanti akan berbagi cerita hidup sama kita ya, karena memang kita metodenya tuh selalu bercerita apa sih yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, yang juga sangat menginspirasi ya, bahwa di tengah situasi seperti ini mereka tuh tetap punya, kalau gue bilangnya apa ya, daya hidup mereka tuh luar biasa banget gitu loh. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi mereka tuh memikirkan kehidupan yang lebih besar gitu. Kan tadi kan soalnya gue kepo-kepo ini medsosnya teman-teman kita nih ya. Oke, boleh Sari cerita beberapa biar teman-teman di sini juga kebayang nanti yang mau sharing tuh mau apa aja sih cerita-cerita yang mau dibagikan. Gue mungkin mulainya dari ini dulu kali, Ju, dari kenapa kita bikin ini ya. Kenapa kita mikir sharing sahabat alam dan sahabat yang memang dekat-dekat ini yang akan kita bawa dan akan nanti kita ngobrol di rumahnya Ju ini, teman-teman kita ring 1 ya. Jadi bukan teman-teman dekat lah ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi yang menarik tuh gini, setelah kita buat teman-teman yang rajin ikut ngopi sore, setelah kita 9 episode ngopi sore, aku sama Ade refleksi gitu ya. Kita belajar dari pengalaman itu, dapat insight, terus itu satu proses sendiri. Di sisi lain secara pribadi gue sama Ade suka ngobrol gitu ya, suka terkagum-kagum sama teman-teman kita yang di saat-saat sulit kayak gini, gila ya dia bikin inovasi.
gila ya, orang mah pada ngeluh, dia malah bikin sesuatu yang bikin orang jadi mikir hal yang tujuan yang lebih besar gitu ya. Ini orang dari mana sih datang motivasinya, datang energinya gitu ya. Sedangkan kayak kita aja baru ini kadang-kadang rasa capek itu kan sekarang jauh lebih cepat terasanya ya ketimbang sebelum pandemi ini gitu ya. Ya untuk berbagai hal gitu. Jadi itu proses yang paralel gitu. Sampai kemudian di ujung kita bilang gini, kan selama ini banyak ya orang udah kayak webinar tuh kan soal training, soal meningkatkan skill gitu. Satu yang kita suka dari Rumahnya Ju tuh kan sharing orang tentang hidup orang itu gitu. Jadi kita yang dengerin tuh kan dapet insight, dapet inspirasi, dapet semangat ya. Paling minimum tuh dapet semangat gitu. Makanya gue kontak lo itu juga. Tuh gue sama adik gini, udah kita ini yuk kita tanya Ju ya, boleh nggak rumahnya dipakai buat sharing teman-teman gitu. Jadi itu awalnya. Ada yang mau lo tambahin nggak? Iya, nambahin Mbak Sari sih. Awalnya kan ya kalau kita refleksi dari ngopi sore gitu ya, kita kan agak random sedikit waktu itu. Mungkin kita jelasin dulu ngopi sore ya, Dek. Jadi teman-teman ngopi sore ini adalah sesi pembelajaran virtual ya, sesi pembelajaran virtual yang Sari dan Ade ini bikin di awal-awal kita mulai work from home. Nah, saya juga termasuk korban yang berbahagia karena lagi gagap-gagap teknologi, tiba-tiba Sari bisa nih lu sharing di rumah virtual gue itu keren banget, sampai 9 episode ya. Betul. 9 episode yang tadinya dimulai juga nggak sengaja gitu. Kita mulai nggak sengaja, benar-benar cuman aku sama Mbak Hari kan suka muncul ide dari itu ngobrol-ngobrol random, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu. Kalian emang gitu kan, bukan ya cara ketemuannya ya? Chatting nggak jelas gitu. Jadi ketemu ide, biasanya gitu. Iya, jadi mulai dari situ tuh kita ngerasa oke lah, kita membantu banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan ngopi sore waktu itu. Tapi dari kami berdua tuh kayak yang kok ini kayak agak melenceng ya dari jalurnya kita gitu kan. Kok kita pengen taubat nih. Kita pengen balik ke relnya kita. Ini sebenarnya bentuk kita juga membalas sih, berterima kasih untuk semua yang udah Dikdaya dapat sampai hari, dan kita dapat lah sampai dengan hari ini. Ini cara kita sebenarnya membayar buat teman-teman, buat yang di atas juga gitu. Ini cara kita membayar. Kita pengen juga dong sharing gitu. Kita ingin juga nih membagi cerita teman-teman dekat kita yang concernnya kebetulan nih memang banyak di isu lingkungan dan isu konservasi. Supaya ada lebih banyak orang yang juga punya semangat gitu ya menghadapi ini kan kita udah kayak berapa nih dari Maret kan kita work from home gitu ya. Ada teman-teman yang terus sebentar berkonflik dengan dirinya, tapi terus kemudian kan bangkit terus sekarang move on gitu. Tapi banyak juga teman-teman terdekat kita yang kita amati itu masih yang belum maju gitu, masih bingung, masih harus ngapain nih masa kayak gini. Nah, kemudian kita berpikir terus kita berpikir, mari kita kembali ke jalur kita, karena ada banyak sekali teman-teman yang bergerak di isu pembangunan, dan kebetulan nih teman-teman yang 6 ini banyaknya emang isunya kebetulan di lingkungan dan konservasi gitu ya. Ini banyak sekali teman-teman kita yang sebenarnya udah bisa bangkit, maju, dan mungkin bisa ngasih inspirasi juga ke teman-teman yang lain supaya bisa jalan juga gitu. Nggak terhanyut lah dengan kondisi-kondisi ini. Dan menurut gue sih relasi yang penting banget kayaknya nih adalah memang relasi dengan alam sih, Dek, Sar. Kalau setelah ini kita punya awareness yang lebih tinggi di situ, ya kita akan lebih harmoni ya hidupnya ya satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya contoh deh salah satu narasumber gitu ya, kalau nyambung ke pertanyaan yang awal, narasumber kita minggu depan nih Kak Arma ya. Ini temen gue dari lama banget, ya ampun, ini kayak waktu itu masih dulu tuh ada namanya taman di Sumatera Utara, Taman Wisata Alam Sibolangit gitu ya. Jadi teman-teman Sibolangit, aktivis teman-teman komunitas Sibolangit gitu yang suka bikin pendidikan konservasi gitu. Wah, di tahun berapa tuh, lama banget. Terus somehow
sama Kak Arma nih lebih seringnya sesekali masih ngobrol, ketemu, lebih seringnya emang di sosial media gitu ya. Terus yang aku lihat, kok Kak Arma ini bikin gerakan bank sampah gitu ya. Dan yang tadinya ide sederhana, lalu yang aku perhatikan karena memang salah satu keahlian kami networking, membangun hubungan gitu ya. Lalu kemudian dapat perhatian dan dapat support dari berbagai pihak untuk memperbesar komunitas bank sampahnya. Nah, di masa pandemi ini gitu, keberadaan komunitas bank sampah ini kan jadi penting karena sampah kita nggak jadi makin banyak ya. Makin banyak gitu. Karena kayak misalnya kegiatan dipusatkan di rumah. Ya. Yang GoFood kalau pasar kan tetap ada sampahnya gitu ya. Jangan nyebut merek, maaf ya. Ya maksudnya kalau pakai aplikasi kalau kita mesen makanan mesen ya. Mesen gitu ya. Terus apa namanya, dan yang aku salut karena nggak berhenti loh. Tetap menjalankan apa yang jadi misinya gitu ya. Bahkan berdua sama Rimba anaknya itu kan bukan cuma bank sampahnya, tapi juga membagikan kayak makanan buat menyediakan makanan buat orang-orang teman-teman yang terdampak COVID ya, Mbak. Terdampak COVID gitu. Jadi bukan buatku ya ada misi yang dijalankan Kak Arma, tapi kemudian juga ditularkan kepada Rimba gitu ya. Dan buatku itu kalau balik ke misinya soal relasi gitu ya. Relasi ibu dan anak, bagaimana, merinding gue nyeritain ke Arma. Kemudian bagaimana nilai hidup dari seorang ibu itu diajarkan kepada anak tanpa menasehati gitu ya. Dan bayangkan kalau kita semua bisa melakukan itu gitu ya, sampah jadi lebih sedikit gitu ya. Kemudian kita mungkin nggak jadi lebih sedikit, tapi lebih bijak lah. Kapan sih kita pakai plastik, kapan enggak? Itu aja udah kontribusi banget ya. Udah kontribusi lah itu. Nah, dari buatku personal sih ada masa yang aku nggak kayak masa yang hilang gitu. Kok Karma ke bank sampah gitu. Jadi sebenarnya personalnya gue juga penasaran gitu. Hal-hal apa sih yang kemudian di hidupnya Kak Arma ini yang kemudian jadi semakin kuat menjadi aktivis bank sampahnya, karena banyak sekali yang tertolong, bukan hanya sampahnya ya, tapi kayak orangnya juga ya. Community yang terlibatnya kan juga cukup besar gitu ya. Dan kalau Kak Arma melibatkan banyak ibu rumah tangga kan ya? Betul. Dan energinya Karma itu dari mana loh? Ini kan bukan isu kecil ya, sampah kota Medan tuh kan isu besar gitu ya. Energinya tuh dari mana itu gue sendiri, makanya gue ketika gue ngundang gitu, gue ngobrol ke Kak Arma gitu ya, karena gue sendiri gue pengen denger gitu. Denger ya, kita juga penasaran. Benar. Gue curiganya dalam tanda petik positif. Mereka nih orang-orang yang punya value-nya tuh mulia banget. Ini daya dorong yang luar biasa sih. Jadi melampaui diri dia sendiri ya kayaknya. Benar. Dan dengan Rimba tuh kan hubungannya indah banget ya. Bahwa cita-cita dia tuh kan sebetulnya to pass on to the next generation the beautiful earth, sebenarnya kan kayak gitu. Kan melampaui pandemi lah itu. Dan gitu kan, ketika ada nilai yang sekuat itu gitu ya, itu kan yang mendorong ketika ya ini semua kita susah, faktanya semua susah gitu. Fakta si COVID ini membuat kita semua struggling gitu. Dia bisa loh, dia bisa loh untuk kemudian tetap bergerak dalam keterbatasan gitu. Nah itu jadi penasaran sih sebenarnya nih ceritanya Kak Arma apa nih di balik itu gitu ya yang menggerakkan dia. Ya, minggu depan gue korek ya. Hai Kak Arma, tadi saya bilang mau dengar juga. Kita tunggu cerita Kak Arma loh minggu depan. Iya. Terus ada tamu lain juga kan, Kak Hendra Gunawan ya. Ini menarik nih. Gue udah lihat ke film-film dokumentasi yang dia bikin. Jadi kan memang beliau lama di Taman Nasional ya kayaknya Kak Hendra ya. Betul. Nah, sekarang di komunitas orang hutan kalau nggak salah.
Ya, sekarang oke, ini gue cerita sedikit ya. Ini kalau tadi Kak Herma teman lamanya Mbak Sari, ini Hendra nih teman lama gue. Oh, oke. Di saat kita masih beberapa puluh kilo yang lalu lah. Masih cungkring-cungkring gitu. Ya, Hendra nih staff di KLHK. Dulu pertama kali gue kenal waktu dia di Taman Nasional Gunung Palung di Kalbar. Hendra tuh dari awal tuh emang agak nyeleneh ya. Itu PNS paling nyeleneh yang pernah gue temui kayaknya. Iya. Dia kayak agak nggak cocok gitu berada di sekitar teman-temannya. Anomali gitu ya, anomali. Dia kayak pencilan sendiri lah. Terus sempat pindah-pindah, sempat ke Bukit 30, kemudian ke Bali Barat. Nah sekarang Hendra ini di OF UK, jadi country lead-nya. Hendra nih yang unik di sebenarnya yang gue tertarik tuh di saat sekarang gitu, walaupun banyak sekali teman-teman yang tadi Mbak Sari juga cerita yang mengeluh gitu ya. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gini, kita nggak bisa jalan, nggak bisa berkegiatan, serba dibatasi gitu ya. Nah tapi si Hendra nih punya program bikin virtual tour. Yeah. Lucu sih, dia sebenarnya kan udah lama meninggalkan TN gitu ya. Iya, Taman Nasional. Udah masuk ke dunia yang lain lah. Dia bilang dia sedang mencicipi dunia NGO sekarang. Yeah. Tapi kemudian banyak kayaknya stok film-film dia yang dulu, kemudian dia rubah, terus bikin kayak virtual tour. Jadi kita diajak kayak jalan-jalan gitu ke mana, ke Bali Barat, ngeliatin view di sana, ngeliatin satwa di sana, ke Bukit 30, ngeliatin harimau gitu ya. Virtual tour lah. Ini kan konsep yang pertama kali yang gue tahu tuh banyak digagas oleh teman-teman yang ada di luar gitu ya. Museum-museum kayak Louvre gitu, mereka yang nggak punya pengunjung saat sekarang, mereka bikin lah tuh virtual tour dalam museum gitu ya, atau ke tempat-tempat lain. Nah, di Indonesia kan jarang yang bikin ini. Terus dia bikin lah ide virtual tour itu. Lucu gitu, jadi unik. Terus yang gue tahu Hendra ini juga, nanti Mbak Jo akan dapatlah cerita lengkapnya. Dia juga punya kegemesan sendiri sebenarnya. Apa yang dia lakukan tuh sebenarnya dia pengen ngasih contoh juga ke teman-teman ASN yang masih muda gitu. Yeah. Sebenarnya tuh banyak kok yang bisa dilakukan. Apalagi kalau udah punya teknologinya gitu kan. Modalnya cuma Zoom, cuma Instagram, cuma YouTube gitu ya, sosmed lah. Dan sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk menggugah orang lain supaya bisa lebih peduli. Yeah. Nah buat gue ASN kayak Hendra tuh kan ya itu anomali ya, pencilan gitu, nggak banyak yang kayak gitu. Pengen denger juga sebenarnya ini dia bisa nyeleneh kayak gini nih, dapat dari mana sih dorongannya, ada apa gitu, apa yang membedakan dia dengan teman-teman yang lain lah. Iya. Gue tadi mencoba berempati ke si Hendra ini ya, mungkin karena nggak tahu ya, pandangan yang luas itu pasti berpengaruh banget sih. Kan beda ya sama kalau kita misalnya terus di laptop ya, yang kita lihat ya dunia kita ini gitu kan. Sementara teman-teman kayak Hendra ini kan udah biasa ngelihat dunia tuh luas gitu. Jadi kayaknya limitless banget, source-nya mereka tuh kayak nggak habis-habis ya. Bener, mungkin. Hai Hendra, gue mau dada dulu. Dari tadi dia nyari ya? mana nih kok nggak ada gitu. Tahu dia mencari di mana. Siap. Halo semua teman-teman, salam kenal. Oke, satu lagi boleh. Tadi udah sempet gue kepoin tuh programnya Kak Iqbal, Tuas Iqbal ya. Ini kan luar biasa juga, dia peduli banget sama petani-petani kita yang dari masa COVID ini seperti kehilangan rantai mata pencarian ya. Oke. Boleh ceritain sedikit. Jadi ini sebetulnya secara kalau dari relasi pertemanan ini temennya Catherine. Si Catherine. Cat. Temennya Cat gitu. Dan buat gue yang menarik adalah tadi yang lo bilang ya, ketika banyak petani sayur kebun itu yang suplainya biasanya masuk ke industri restoran, ke industri makanan gitu. Ini kan terdampak banget ya, karena kan memang yang pertama kali
terkena kalau Indonesia dan besar dampaknya memang di sektor wisata ya. Itu besar banget dampaknya. Nah, kemudian Iqbal dan teman-temannya ini kemudian menggalang sebuah inisiatif yang mencoba menghubungkan, memastikan teman-teman petani ini tetap bisa menyalurkan, tetap bisa produksi dan tetap bisa mendapatkan hasil pakai menggunakan cara-cara yang inovatif gitu. Dan yang menarik sih yang gue temuin gitu ya, cara menyampaikannya kepada calon pembeli, lalu cara mengemas si paket si sayur-sayur itu loh, kan nggak cuma kalau kita pakai aplikasi untuk belanja bahan makanan di rumah kan biasanya tomat sekilo kita beli gitu kan. Kalau ini tuh jualnya tetap lewat sosial media tapi di paket-paket. Jadi semua kan petani kan nanam segala rupa ya gitu. Kalau cuma mau mengikuti permintaan pembeli, cuma mau kacang panjang aja, nanti kan petani yang lain nggak dapet gitu ya. Jadi menurut gue kecil tapi kreatif banget dan dampaknya besar karena kemudian dibikin paket-paket yang kemudian pembeli juga jadi teredukasi. Oh, petani Merapi Merbabu tuh nanamnya ini gitu ya. Satu sisi pembeli teredukasi, lalu satu sisi ya petani tetap bisa mendapatkan diuntungkan ya. Dan buat karena diuntungkan kayak jaminan gitu loh, jaminan dalam situasi yang nggak pasti ini. Betul. Ya, dan sebenarnya memperlihatkan hubungan yang erat sekali antara alam, orang yang tergantung pada sumber daya alam dan ekonomi. Ini kan ekonomi yang kalau dilihat secara makro gede loh dampaknya gitu ya. Dan gue sih personally penasarannya sama Iqbal nih, ini ide-ide kreatif yang gue aja nggak akan kepikiran tuh sayur dijual paketan gitu ya, macam-macam gue nggak kepikiran tuh gitu ya. Itu tuh dapetnya dari mana? Kemudian kayak yang gue juga personally penasaran itu, ini kan kayak tim Iqbal kan menggerakkan anak komunitas gelanggang di Gajah Mada gitu ya di. Nah ini tuh memastikan teman-teman yang lain juga mau terlibat, bukan cuma dia sendiri, karena kan ini ya maksudnya bicara soal alam, bicara soal lingkungan hidup, kalau hanya satu orang yang bergerak nggak ada dampaknya. Betul. Dan lama-lama bisa capek juga kalau bergerak sendiri. Tapi kalau yang Iqbal nih gimana caranya, waktunya pendek tapi dia bisa membuat orang-orang mau, teman-temannya dia langsung mau tergerak juga untuk terlibat. Buat gue itu yang bikin gue kepo banget sebenarnya. Iya. Apalagi sekarang tuh kan ini ya Mbak, timing tuh penting gitu ya. Punya ide kreatif, kemudian mengeksekusinya di waktu yang tepat gitu. Karena kalau enggak kan kita kayak ketinggalan ya. Ketinggalan isunya, ketinggalan momennya gitu. Ketinggalan peluangnya dan peluangnya. Overthinking deh kalau situasi kayak gini. Betul. Begitu lo kelamaan mikir, kemudian idenya jadi kayak dilakukan orang lain, terus bilang dulu kita punya ide kayak gitu loh. Nyesel. Atau orang udah terlalu terpuruk untuk bisa ditolong. Bisa bangkit lagi, benar. Atau situasinya jadi terlalu sulit untuk kemudian bisa diangkat. Betul. Timing tuh juga benar-benar itu juga ya. Orang bisa mengambil ini ya, bisa berpikir dengan cepat, terus mengambil keputusan, ya ini waktunya gue bergerak nih dan ngajak orang lain gitu. Betul. Dan kita masih ada 3 teman lagi kan ya, ada Kak Bobi, terus 2 orang lagi siapa Kak? Pokoknya sampai 6 rahasia ya. Rahasia. Masih rahasia. Menarik ya. Oke. Sari, Ade, ini kan kalian tuh udah rutin nih bergaul sama 6 sahabat alam kita ini ya selama bertahun-tahun ya. Apa sih kesamaan dari mereka yang kalian lihat? Gue ngeliatnya apa ya, kreatif. Punya kepedulian yang mungkin nggak semua orang punya gitu. Karena ya ini yang pernah gue dengar gitu ya. Ada teman-teman yang bilang, ya ngapain sih gue effort, orang lain nggak effort juga, tetap kok tiap bulan kita terima payment kok gitu, kita terima salary kok. Tapi teman-teman ini, ya itu kayak Mbak Ju bilang, mereka mau
beyond their limits gitu. Mereka kayak punya energi banyak banget untuk membuat mereka tuh bisa bergerak lebih dan lebih, nggak berhenti di satu titik, nggak puas di satu titik. Iya. Ya, dan ketika gue masuk ke FB-nya itu ya, gue tuh kayak ngerasa ada vibrasi yang positif banget gitu loh. Padahal itu belum ngobrol loh sama mereka ya. Gila, gue bilang, ini orang keren banget ya. Cuman postingnya tuh kerasa banget pakai hati ya. Benar. Gue tuh tadinya cuma mau kepo doang, 1-2 menit lah. Gue jadi lama-lama gitu di situ. Aduh, luar biasa. Kadang untuk cerita struggle ya, bukan hanya cerita berhasil kan yang diposting teman-teman. Iya, kadang kayak struggle-nya mereka tuh kan mereka kayak share juga gitu ya. Betul. Dan kalau Ade tadi bicaranya soal kreativitas gitu. Kalau gue benang merahnya, kalau buat gue lihatnya ada di nilai. Ada di nilai-nilai hidup ya. Nilai-nilai bagaimana memandang hidup, memandang alam gitu ya. Yang bahkan buat gue mungkin melebihi passion ya. Karena kalau kayak gini loh, ketika ini kan yang dilakukan teman-teman bukan pekerjaan gampang ya, pekerjaannya pekerjaan yang sulit-sulit semua, kompleks gitu ya. Kayak mission impossible gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang memaksa teman-teman untuk harus seperti itu kan? Urgent gitu kan. Iya, nggak ada yang maksa gitu untuk mereka jadi orang-orang jadi mereka sekarang gitu ya. Iya. Benar. Dan benar Mbak value-nya. Iya, value-nya karena kemudian ketika mengalami kayak gagal atau sulit, tadi yang ada bilang mereka tetap jalan ya. Tetap melangkah, mau itu langkah kecil, langkah besar, melangkah maju. Kalaupun gue di antara semua ini gue nggak pernah dengar mereka itu berhenti, itu aja sih. Istirahat iya. Tapi gue nggak pernah dengar kemudian. Jadi kayak gini, kayak komplain, kayak misalnya, aduh gue capek banget gitu. Iya. Tapi ya bikin mereka berhenti gitu. Tetap. Jadi bercandaan aja ya, sebatas bercandaan. Dan itu yang apa namanya semangat itu sih yang karena ini kan bukan selebriti ya kalau mau dibilang. Ini teman-teman yang berjuang nyata mulainya dari lingkungan terdekat mereka melakukan sesuatu di masa pandemi kayak gini yang buat kita kalau orang lain tahu lebih banyak lagi, mudah-mudahan sih bisa jadi kayak jadi kayak semangat sama harapan lah gitu kali ya. Benar. Iya. Sama tadi loh Mbak, kesamaannya juga value yang lebih mendalam gitu ya. Tetap semangat mau ngajak orang lain itu loh. Kan nggak gampang ya. Semangat berkolaborasi, semangat memajukan orang supaya punya semangat yang sama gitu dengan teman-teman ini. Betul. Itu kan nggak mudah ya, apalagi kalau kita pernah ngobrol ya Mbak. Konservasi itu kan isu yang mungkin buat teman-teman yang millennials bukan sesuatu yang seksi gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang dipandang, wah ini my future nih gitu. Gue pengen pursue mimpi gue di sini. Udah jarang banget lah ketemu anak muda yang mau gitu ya. Itu juga terasa gitu. Gue yang masih kerja di NGO konservasi juga merasa menemukan anak-anak muda yang mau kerja gila tuh tidak seperti zaman gue kuliah dulu gitu. Ya. Nggak semudah itu. Ya harapannya juga sih mungkin setelah mendengar ini ada banyak teman-teman millennials, sekarang istilahnya apa ya, Gen V gitu ya, generasi V, penerus bangsa katanya. Mudah-mudahan sih juga terinspirasi dan tergerak gitu ya, bahwa konservasi itu lingkungan gitu, itu isu yang menarik, itu isu global, isu yang sangat besar dan memang perlu banyak orang juga gitu untuk membuatnya. Untuk membuat perubahan yang punya dampak bermakna gitu. Betul. Gue sih pribadi merasa bahwa teman-teman kita seperti yang mereka ini yang perlu kita tempel sekarang. Ada kepercayaan diri yang luar biasa loh dalam diri mereka ya. Mungkin karena memelihara alam ini kayak sebuah game yang apa ya? Ya kita rutenya nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu ujungnya seperti apa. Tapi ini kayak game seumur hidup gitu. Jadi di tengah-tengah situasi yang nggak pasti ini, kok mereka kayak punya kepercayaan diri yang begitu tenang ya, bahwa semua bisa diatasi. Aku pengen gali banget sih, ini life wisdom yang
tentunya even bahkan merupakan apa ya, sesuatu yang mereka juga dapat dari bertahun-tahun mereka menggeluti bidang ini ya, konservasi dan lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung. Udah bersedia berjalan bareng. Thank you Mbak Ju, udah mau collab lagi dengan kita. Ini sama-sama juga mempercayakan gue yang masih sangat punya kesadaran yang rendah nih, terus terang ya, untuk ya moga-moga setelah ini nanti aku lebih sadar lagi untuk mencintai alam, memelihara bumi ya. Oke teman-teman semua yang menyimak kita, nanti kita kasih notifikasinya secara rutin. Dan akan dalam di IG ya, Live ya. Akan di IG Live ya. Jadi ini kan sekarang kita FB Live karena kita pengennya bertiga ya. Tiga bagus minimal ya. Dalam 6 minggu ke depan saya akan meng-host 6 sahabat alam yang tadi beberapa sudah di-highlight oleh Sari dan Ade. Sangat happy, sangat bahagia kalau teman-teman bisa join juga ya. Oke, thank you Sari Ade. Thank you Mbak Ju. Selamat istirahat, selamat malam. Selamat menikmati sisa-sisa weekend semuanya. Thank you, bye. Bye. Bye.